Kalau kita telusuri Chan, perempuan itu dia memang mudah sakit, mudah terluka, tapi dia mampu mengekspresikan lukanya. Jadi menyembunyikan bukan menyembunyikan, mengekspresikan luka. Dia kalau sakit dengan bentuk lain ya, kayak menyamar ya. kadang ada Supaya yang tidak menyamar, terlihat. kadang dia ada yang menyamar, tapi kadang juga mereka memang kalau sakit ya mereka sakit, jujur mereka sakit. Iya. Dia tidak menyembunyikan itu. Kalau dia sakit, kalau dia menangis ya memang betul-betul menangis. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bikin konten podcast on the week pada hari ini. Jadi saya hari ini ditemani oleh salah satu teman juga, perempuan yang sangat luar biasa. Saya rencananya hari ini sebenarnya mau main ke Boya Kecu. Nah, kebetulan kita kesini ya sekalian bikin konten gitu kan, ngobrol-ngobrol karena Nila ini sangat apa ya, asik kita ajak ngobrol. Banyak kisahnya Nila ini yang perlu diceritain ke teman-teman. Begitu di. Semoga saja memuaskannya. Jadi begini Nila, saya itu pengen apa dengar banyak cerita tentang seperti apa kehidupan setelah nikah gitu. Wah, kayaknya pembahasannya ekstrim ya. Tapi tunggu dulu, sebelum ku mulai mau bertanya. Apa? Ini podcast khusus atau memang lagi mencoba belajar untuk persiapkan diri setelah nikah? Iya. Atau belajar pranikah ya? Selain karena podcast ya juga ya belajar juga. Ya mudah-mudahan bisa cepat seperti Nila Nyusul gitu, ya. Dan semoga bermanfaat juga. Nila kan sudah berapa tahun ini kah? Alhamdulillah ini sudah tahun kedua karena saya menikah itu di 2020 kemarin. Nah, 2020 berarti sekarang sudah 2022 hampir dong. Hampir 2 tahun, betul. Hampir 2 tahun menjalani dan sekarang sudah hamil tua. Alhamdulillah. Sudah berapa bulan? Kalau sekarang sudah 7 bulan. Nah, sudah 7 bulan. Gimana rasanya hidup berdua sekarang? Luar biasa. Dan sudah mau bertiga ini. Insya Allah, amin. Ya. Bentar lagi ya. Ada tidak yang mau di sharing begitu? Kalau untuk mau di sharing sebenarnya banyak ya. Sama anak muda yang masih balita kayak saya ini. Balita apa? Ya. Baru mau belajar itu. Ya baru mau belajar. Ya. Dan balita di mana-mana sudah makan nasi. Sebenarnya kalau berbicara soal pernikahan, pranikah dan pasca nikah itu sebenarnya kondisi yang betul-betul membuat kita belajar banyak hal. Misalnya pranikah ya, di pranikah itu kita memang orang yang bebas memilih hidup. Ya, this is my life. Yeah. Saya mau pergi kemana saja, izinnya cukup kepada orang tua, cukup. Dan orang tua jarang yang melarang ya. Makanya dulu waktu masih free, istilahnya kan saya dulu masih jomblo deh. Masih jomblo. Dulu kan saya punya tagline yang solo karir. Solo karir. Saya juga kan suka traveling solo, kemana-mana sendiri, ngapain sendiri. Akhirnya terbiasa sendiri, ngelakuin apapun itu sendiri. Cuman setelah nikah memang betul-betul ada yang berubah. Dan itu betul-betul kita dilahirkan kembali sebagai perempuan yang memegang peran sebagai istri. Jadi sebenarnya bukan perkara mudah dan bukan hal yang mudah menjadi seorang istri di usia yang menurutku usia 25 tahun sebenarnya sudah cukup untuk menikah. Cuman kalau saya pribadi usia 25 itu masih butuh pematangan lah. Pematangan ya? Kalau saya pribadi, karena berhubung sebelum nikah saya memang pribadinya memang lebih suka jalan daripada tinggal di rumah. Dan setelah menikah
saya butuh proses 1 tahun lebih untuk bisa tinggal di rumah Terus total. gimana rasanya kan bilang tadi apa selalu apa-apa sendiri begitu. Ah, betul. Tiba-tiba berdua gitu kan. Eh, Merasa terbatasi tidak? Sebenarnya kalau untuk terbatasi tidak ya. Alhamdulillah saya dapat suami yang tidak memberi saya batasan. Hanya saya yang harus tahu diri. Iya. Sekarang saya sudah. Jangan tonji mau bebas sekali kalau sudah menikah ya. Makanya saya bilang sebenarnya suami itu bukan batasan. Padahal memang dulu sih sebelum nikah ketakutan terbesar saya itu jangan sampai setelah nikah saya otomatis berubah. Jangan sampai setelah nikah otomatis saya tidak bisa ngapa-ngapain lagi, tidak bisa kemana-mana lagi. Ternyata setelah nikah justru saya lebih bebas kemana-mana. Itu sebelum hamil. Iya. Karena suaminya juga ini kan ternyata suami saya pecinta outdoor juga. satu hobi. Makanya saya Itu kapan dulu, dibilang sefrekuensi dia. makanya dari dulu saya bilang memilih cinta yang tepat itu tidak membunuh karakternya kita. Wow. Makanya carilah cinta yang tepat. Betul. Maka juga petualangan akan tetap terawat. Iya. Saya setuju itu masalah satu frekuensi karena gimana ya? Kayak tetap ki pada jati diri tak begitu. Betul. Tidak keluar ki dari Meskipun ada hal yang memang kita harus perhatikan. Oh, ternyata pasanganku kurang strike kalau misalnya saya seperti ini. Jadi otomatis kita yang menyesuaikan diri. Oh, ternyata saya harus belok dikit deh untuk menyesuaikan diri. Bukan untuk merubah diri, tapi kita menyesuaikan diri karena menyatukan dua insan itu memang tidak mudah. Iya. Tapi bukan berarti tidak bisa. Iya. Dan alhamdulillah sudah berjalan hampir 2 tahun ini sudah banyak yang berubah sih dalam proses penyesuaian. Apalagi sekarang sudah masuk tahap persiapan untuk dilahirkan yang ketiga kalinya. Wis, ini siap-siap untuk jadi sudah Jadi bertiga ya. Amin, insyaallah. Tapi kalau dari sisi kehidupan di rumah, ini kan tadi kebiasaan di luar rumah. Betul. Kalau dalam rumah bagaimana? Kalau Siapa yang paling sering begitu? kalau di rumah itu terkadang kan perempuan ketakutannya banyak di rumah itu lebih banyak menguras tenaga, emosi dan apapun itu. Tapi alhamdulillah lagi-lagi saya beruntung sih sebenarnya menikah karena saya bertemu dengan suami dan mungkin yang tidak semua orang dapat ya. Kayak orang sangat beruntung kalau suaminya bantu menyapu. Nah saya, suamiku bukan hanya sekedar membantu menyapu rumah, membersihkan rumah, bukan. Bahkan lebih terkadang kalau misalnya saya sibuk kuliah. Bukannya kita yang membantu ya? Kayaknya begitu deh. Tapi tidak, cuman kita memang saling melengkapi. Oh, lengkap ya. Saling melengkapi. Terkadang memang posisinya suami dia harus mengerti, oh istriku mungkin memang lagi sibuk. Iya. Itu sebelum saya hamil ya, kan beda lagi konteksnya kalau kita sedang hamil. Iya. Nah sebelum hamil itu memang kalau saya yang di rumah toh ya saya yang memasak, saya yang membersihkan rumah. Tapi kalau misalnya saya keadaannya di luar, suami lebih duluan pulang ya, dia yang lebih suami duluan yang ini. Jadi kita bukan nah, bilang itu yang dibilang saling melengkapi kalau di Mandar dibilang si Bali Party iya. ya. Tapi biasanya tuh saya lihat perhatikan di kalangan masyarakat itu pokoknya kalau laki-laki nih ndak bebate melo mendonggo sekali na mang megaru tapai istilahnya. Megaru. Iya. Sebenarnya boleh nami senso saya nami senso. teringat ya. Iya. Sebenarnya kalau stigma seperti itu tergantung dari siapa Wajar orangnya. tinggi. Wajar sih kalau misalnya mungkin lingkungannya seperti itu. Dia terlahir dari keluarga yang memang patriarki. Nah, Berarti ya lanjut. kebetulan kalau saya lebih banyak kesamaan sih meskipun kita terlahir dari latar belakang yang berbeda. Tapi kita setelah satu rumah itu ya kita tidak saling membawa ego masing-masing yang kita bawa dari dulu. Iya. Kita sadar, oh sekarang kita sudah satu rumah. Berarti kalau sudah satu rumah artinya apa-apa yang menjadi kebiasaan kita dahulu itu kita tinggalkan kalau memang tidak baik. Yang kita bawa masuk rumah ini yang baik-baiknya saja. Makanya sebisa mungkin kita open minded lah, menjalani hubungan rumah tangga itu bukan hal yang mudah,
Jadi kita jangan jadikan lebih susah lagi. Karena tuh misalnya ya, kalau misalnya laki-laki dan perempuan sudah menikah terus tinggal serumah, itu kan sejatinya kita saling menyerap sifat ya. Jelaslah bangun Jadi, tidur lihat dia sebelum tidur juga. Makanya hal-hal buruk yang dulu, kebiasaan-kebiasaan tidak baik itu tinggalkan, bawa ke rumah yang baik-baik saja, karena saya akan menyerap sifat-sifat baikmu. Asik. Asik. Tapi memang sih kata orang itu jodoh itu adalah cerminan diri kita. Saya sih setuju ya, karena setelah Ada dilihat. nikah kita memang betul-betul, oh saya dapat jodoh yang begini ya, karena memang dalam diri saya ada sifat yang begininya. Tapi terkadang kita juga melihat, oh suami saya ada sisi ininya loh, ternyata dia menutupi sisi iniku. Jadi bukan berarti persis sama, tapi memang ada kesamaan dan ada juga yang saling menutupi. Dan menurut saya pribadi ya, selama menjalani pernikahan yang sudah hampir 2 tahun ini, pernikahan itu adalah kehidupan yang cukup kompleks. Tapi mungkin akan berbeda lagi ceritanya kalau sudah punya anak. Nah, tapi kan sekarang saya masih bicara tentang konteks 2 orang ya. Dan itu betul-betul, oh begini ya rasanya. Sudah menguras tenaga. Kalau untuk tenaga memang ya, karena apapun yang kita lakukan ketika kita jalani dan kita nikmati, otomatis kita akan menemukan hal-hal baru dan memang itu, oh rasanya seperti ini toh. Oh seperti ini. Tahu nggak sih? Waktu pertama awal-awal itu sampai 1 tahun pertama itu, bahkan sampai sekarang Lecang, saya sering bertanya, ternyata kita jodohku di. Dan nyangkanya. karena gini, dulu itu kan kita berteman, 2 tahun lamanya itu kita cuma berteman. Nah setelah 2 tahun kita menjalin hubungan yang lebih serius lah istilahnya, 1 tingkat lebih di atas daripada teman. Tapi 2 tahun lagi baru nikah, jadi 2 tahun 2 tahun. Nah ini mau masuk 2 tahun 2 tahun lagi punya anak, insya Allah. Saya anak kedua dan dia anak kedua. Tapi kira-kira ada tidak tantangan yang kayaknya sulit sekali untuk dilewati? Banyak sih sebenarnya. Pernikahan. Banyak sih. Banyak ya. Karena tidak mudah untuk mencintai. Boleh tidak di share? Oke, saya share ya. Karena ini adalah pelajaran setelah nikah. Pasca nikah ya. Tidak mudah untuk betul-betul mencintai. Mencintai dalam arti ini itu adalah bunuh diri. Bunuh dirinya itu ya membunuh ego. Wow. Dan itu yang sebenarnya harusnya kita yang sudah memilih untuk menikah, artinya itu yang dihadirkan. Siap menikah, siap membunuh ego. Betul. Karena kalau kita masih bawa ego masing-masing, yang ngapain nikah? Itu artinya kita belum siap. Karena mau tidak mau dalam hidup berumah tangga, semua mungkin sudah sangat berbeda. Tapi kan gimana ya, di sisi-sisi tertentu itu ego kadang diperlukan. Betul. Jadi tidak membunuh sepenuhnya juga tuh. Sebenarnya ego yang dimaksud itu bukan mementingkan diri sendiri toh ya. Tapi ego yang kita bunuh itu adalah ego yang memang tidak bisa dipertemukan dengan dirinya. Jadi lebih ke bagaimana sih saya membawa diri agar tetap baik sama pasangan. Ego yang bisa bikin masalah ya dalam keluarga. Ya, kan ada dibilang, ih kok kau seperti itu. Awal-awal pernikahan itu memang tantangan, karena membuat diri nyaman, membuat pasangan nyaman dengan kita, itu tidak langsung sempurna baik. Sampai sekarang juga saya masih berproses. Apalagi di awal-awal persoalan saling mengerti masih belajar. Masih kaget-kaget. Terkadang kalau mau tidur, ada kan dulu kan sebelum nikah, kenapa ada laki-laki di sampingku nih? Dulu kan sebelum nikah kita kan sering berpikir, ya gimana rasanya kalau sudah sama dengan suami yang kita tinggal tidur berdua. Nah sebelumnya kan kalau pernah gitu. Nah ya dulu kalau kita tidur sama orang ya rame-rame, kalau misalnya di sekret kah atau ada kegiatan-kegiatan apa ini di luar, berdua, ini kita berdua di kamar. Ya ngapain? Itu pembahasan lain ya. Iya. Tapi tantangannya itu tadi di awal-awal pernikahan itu memang sesuatu yang kadang ada pasangan nikah itu yang sulit melewati batas itu. Awal-awal itu kalau awal-awal itu terkadang memang ada memang yang mempermasalahkan persoalan ekonominya, persoalan budaya dan ekonomi budaya.
Itu sebenarnya dua hal yang cukup penting ya. cukup eh, cukup urgent sih, karena memang itu adalah hal yang dapat memecah belah. Iya. Kalau untuk persoalan perekonomian di luar sana kan memang banyak ya yang kita dengar, kalau persoalan ekonomi itu bisa merusak rumah tangga. Alhamdulillah kalau saya pribadi, sebanyak apapun yang kita terima, sesedikit apapun yang kita terima dalam rumah tangga, kalau kita bisa mensyukurinya, itu bukan menjadi hambatan. Iya. Dan sejauh ini kalau saya di rumah tangga sendiri, persoalan ekonomi itu bukan hal yang krusial banget. Bukan ya. Bukan, kalau saya pribadi. Tapi itu kan kebutuhan. Itu kan kebutuhan. Iya. Lagian kalau tidak ada apa-apa di rumah, ya kan bisa kilar di rumahnya orang tua tuh. Alternatif. Tapi alhamdulillah sejauh ini kita tidak. Dan kalau yang lain tantangan yang lain soal budaya. Budaya kita kan pasti masing-masing beda ya. Iya. Dia pola asuh. Masuk kebiasaan tidak? Oh iya, budaya kan sudah termasuk kebiasaan. Jadi kebiasaan itu memang betul-betul hal yang luar biasa ya. Kalau sudah berbeda otomatis berbeda. Dia dilahirkan di mana, saya dilahirkan di mana, saya di suku mana, dia di suku mana. Itu kan pasti otomatis latar belakang kita berbeda, dan itu membuat kita memiliki cara pandang yang berbeda pula. Betul. Dan itu sebenarnya hal yang bisa membuat orang masing-masing mempertahankan ego masing-masing. Saya lo yang benar, saya lo yang benar. Karena ini budayanya di sini memang begitu. Jadi dan terkadang ada gini. Kalau misalnya si suami atau si istri yang tidak terbiasa tinggal di rumah mertua, nah itu kan sesuatu yang cukup terkadang kalau misalnya ya, Anda suami saya, tapi Anda kurang suka tinggal di lingkungan saya yang terdahulu. Terkadang kalau misalnya saya yang sebagai istri memaksakan, kamu harus ikut loh, harus ikut budaya kita. Itu terkadang yang bisa memecah juga, karena itu sudah menyentuh kenyamanan, sudah menyentuh apa ya istilahnya, kebiasaan, dan sudah menyentuh masuk ke, bisa jadi itu bisa melukai hati pasangan kita. Dan ketika kita melukai pasangan, apalagi kalau laki-laki ya, laki-laki itu sangat pantang untuk dilukai perasaannya. Kira-kira bagaimana mengatasi masalah kayak seperti itu? Ya kalau begitu, misalnya sebenarnya kalau saya pribadi, misalnya kalau Mandar dengan Bugis, kan pasti ada perbedaannya. Itu kan sering ada pernikahan begitu. Kalau itu perbedaan pasti ada tuh. Kalau saya untuk menghadapi tantangan yang itu kan saya juga tak hadapi ya, karena kan saya berbeda. Suami saya itu memang dia orang Petae, saya kan Mandar, tapi Mandarnya itu ya istilahnya tak utuh. Jadi kita memiliki banyak hal yang berbeda, tapi bukan berarti kita tidak bisa memasuki dalam hal budaya. Tapi kita bisa saling mengerti kok. Mungkin karena kita sama-sama jauh ya dari orang tua. Berarti bisa disimpulkan bahwa tergantung karakter masing-masing begitu. Tergantung cara kita membuka diri. Begitu ya. Karena sebenarnya membuka diri itu adalah poin penting juga. Artinya kita memegang teguh apa yang dipesankan orang tua, bukan berarti kita tidak menerima apa sih yang baru yang datang di kita. Makanya kita dikasih akal kan untuk betul-betul berpikir, betul-betul bagaimana caranya kita bijak terhadap apa sih yang harus kita lakukan, apa yang sedang terjadi. Walaupun butuh perjuangan sih sebenarnya. Butuh perjuangannya itu gini, Cang. Awalnya kita susah terima, tidak langsung terima. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menerima. Bukan berarti. Jadi kita butuh proses yang kita mungkin harus merenungi, harus dilalui juga. Dan sebenarnya tantangan itu juga berada di mulut. Iya, betul. Nah, betul. Karena kalau mulut yang kasar tuh sangat bisa melukai hati. Beberapa orang tua, beberapa teman yang sudah saya ajak ngobrol, pesannya mereka cuma satu, jangan lukai hatinya suamimu. Karena kalau lukai hatinya suamimu, dia tidak akan seperti dulu lagi memperlakukanmu, karena dia sudah terluka hatinya. Makanya jangan lukai kan hatinya laki-laki itu, kalau dilukai pasti dengan kata-kata. Kalau dikasih tersinggung kan pasti, kenapa begitu istriku di? Iya, betul. Makanya kalau kita sebenarnya, apalagi kan
kita lihat perempuan itu kan harusnya bertutur ini kan. Ketika Harusnya. saya laki-laki ya, Nah, ketika melihat perempuan yang misalnya tuturnya di luar konteks, misalnya tuh, oh kita kaget pak, perempuan Sebenarnya. ini kan. makanya sebenarnya perempuan memang harus, kalau bisa mereka harus berpendidikan. Berpendidikan dalam artinya bukan yang formal saja, Iya betul. tapi dalam artian mereka harus banyak belajar tentang banyak Dimanapun. hal, dimanapun, kepada Tidak siapapun. hanya di sekolahan, Tidak hanya di kampus. sekolahan. Karena itu pembentukan karakter juga salah satunya. Betul. Jadi memang betul-betul ya, dalam memilih pasangan juga itu harus lebih was-was di awal sih. Karena kalau sudah terlanjur ya mau diapa lagi, sudah memilih gitu. Saya jujur ya, pilihanku itu adalah harga diriku. Kalau saya pribadi, pilihanku itu adalah harga diriku. Jadi sekali memilih ya sudah itu. Toto nih. Jadi memang di situ Mi. Di situ Maki. Tapi banyak orang sampai saat ini yang memang ketakutannya sama dengan ketakutanku yang dahulu. Yang takut menikah. Mungkin beberapa teman kita ya, mungkin Icang juga termasuk kali ya, yang takut menikah hanya karena nanti karakterku dibunuh, nanti kalau saya sama dengan dia, kalau istilah kasarnya gini, kalau laki-laki ya memuane. Nah, padahal sebenarnya istilah kasarnya jangan sampai istrinya lebih mendominasi. Saya ketika di luar sana saya mungkin akan dilihat akan mendominasi dalam rumah tangga. Tapi ketika sampai di rumah saya tidak mungkin mendominasi. Saya sadar posisi saya sebagai istri. Tetap istri dan suami istri itu gitu, dan ada imam yang istri memimpin. ya, betul sih. Cuman kalau saya pribadi ya, persoalan suami dan istri itu bukan persoalan siapa yang lebih dominan, tapi bagaimana caranya kita memang saling melengkapi. Iya. Saling mengisi. Ya jelaslah. Iya. Itu yang penting. Jadi memang nggak ada ego ini. Kalau tidak ada ego saya lebih di atas gitu. Kalau dibilang ada ego di waktu-waktu tertentu itu selalu ada sih, tapi bukan berarti itu selalu ditonjolkan. Iya, maksudnya enggak boleh jadi senjata gitu. Enggak boleh. Kalau itu yang senjata untuk kemenangan. Apa memang perang? Mau berumah tangga atau mau berperang? Itu dia makanya. Begini nih Nila. Ini kan bahas tantangan dalam pernikahan. Saya lagi nonton film ini. Film apa? Dan Layangan putus. Hah? Layangan putus. Jangan sebut judul dong. Oh. Lagi nonton film. Dan merupakan salah satu tantangan juga dalam rumah tangga. Betul. Istri punya anak. Lagi hamil yang kedua. Lagi, ya. Terus laki-laki tidak bisa menahan hasratnya melihat aura-aura yang lain, dan saya rasa itu adalah sesuatu yang wajar yang dimiliki manusia, apalagi laki-laki punya perasa kan. Nah, gimana menghadapi tantangan begitu? Berat nih kayak. Begini ya. Panas kayak. Laki-laki saya rasa laki-laki tidak mungkin misalnya menikah dari awal terus bercita-cita memang untuk selingkuh kan nggak mungkin. Saya betul. Logikanya nggak mungkin, tapi di tengah perjalanan begitu karena tidak adanya godaan dan adanya kesempatan. Dan itu memang peluang dan kesempatan ya dari dalam diri kan ya. Sebenarnya Cang ya, kalau kondisi seperti itu sebenarnya saya takut nonton film itu. Karena jujur itu sangat mendoktrin kita sebagai ibu-ibu. Makanya saya trailernya aja takut. Iya. Setiap nonton itu pasti saya emosi juga. Emosi nontonnya. Makanya saya memilih untuk tidak nonton. Cuman kondisi seperti itu kan sudah banyak juga yang terjadi di lingkungan kita. Tapi kamu ada ketakutan tidak? Setiap perempuan itu pasti ada ketakutan. Ketakutannya itu gimana? Pertama gini, kalau suami pergi seperti itu, otomatis kita takut dong sebagai perempuan. Cuman kita tetap ada jalan keluarnya. Kalau ketakutan itu ada, tapi kondisi seperti itu tidak bisa kita hindari dengan sempurna. Karena yang bisa dibilang
seperti yang dibahasakan tadi ya, orang tidak berencana sih sebenarnya, tapi Iya. karena ada peluang dan ada kesempatan, ya mereka seperti itu. Dan tidak semua orang juga seperti itu. Betul. Kembali lagi ke pribadi masing-masing. Cuman sebagai perempuan, makanya kalau di konten-kontennya orang kan sudah banyak ini ya, perempuan itu harus mandiri, perempuan itu harus terbiasa sendiri, karena suami itu adalah titipan Tuhan yang kapan saja bisa diambil sama Tuhan atau bisa diambil sama orang lain. Makanya perempuan harus mandiri secara finansial dan apapun itu. Tapi itu adalah konsep dimana menandakan bahwa akhlaknya kita itu semakin bobrok saja ya. Kok hidup hanya sekedar itu saja berputar-putarnya. Makanya sebenarnya kalau saya pribadi, kalau ketakutan hanya berputar di sekitaran nafsu, apalah daya akal kita diciptakan ini. Iya. Maksudnya gini, kalau misalnya yang ketakutan kita hanya berputar di wilayah itu saja, yang wilayah nafsu kan, itu kan bicara nafsu ya di situ, Iya. hasrat ya. Jadi akal yang diciptakan sesempurna ini digunakan untuk apa? Hanya sekedar itu. Jadi sebenarnya banyak hal loh yang seharusnya kita pusingi dibanding menakutkan hal-hal yang sebenarnya tidak usah ditakuti. Cuman kalau nalurinya perempuan itu kan dia lebih ke iri hati, bukan cemburu ya. Iya. Beda laki-laki ya. Kita perempuan itu memang nalurinya lebih, saya seharusnya lebih ini loh. Iya. Justru egonya perempuan itu kadang, saya harus lebih ini loh, saya harus ini loh. Tapi sebenarnya perempuan itu kalau dia mampu mengendalikan emosinya, dia bisa memenangkan pertempuran apapun dalam dirinya. Jadi Gitu ya? kalau saya sih Tapi sulit ya. kalau dibilang sulit apapun itu, kalau yang sudah tantangannya luar biasa itu pasti sulit. Cuman bukan berarti kita tidak bisa keluar dari kondisi seperti itu. Tapi itu hal yang saya ceritakan tadi itu tidak ada yang bisa menjamin kan. Nah, Iya sih. jadi yang saya butuhkan tuh gimana persiapan ke depan, menjalani kehidupan 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Kalau untuk itu dari sekarang perempuan harus punya skill bertahan hidup. Gitu ya. Karena banyak juga kan. Tapi kalau bisa dibilang yang lebih banyak orang depresi laki-laki atau perempuan? Perempuan sih kayaknya. Perempuan atau laki-laki? Yang banyak di rumah sakit jiwa laki-laki atau perempuan? Oh, laki-laki ya? Saya pernah jalan-jalan di salah satu rumah sakit jiwa yang ada di laki-laki. Makassar. Nggak usah ke rumah sakit, di pinggir jalan tuh semua laki. Yang Betul ya? lempar-lempar botol itu nggak tahu kenapa. Itu laki-laki. Ya betul ya. Iya. Itu laki. Itu kan bisa dibilang sebenarnya yang lebih banyak sakit perempuan atau laki-laki sih sebenarnya jiwanya. Kalau kita telusuri Chan, perempuan itu dia memang mudah sakit, mudah terluka. Tapi dia mampu mengekspresikan lukanya. Jadi menyembunyikan. Bukan menyembunyikan, mengekspresikan luka. Dia kalau sakit Dengan bentuk lain ya, kayak menyamar ya. kadang ada Supaya yang tidak menyamar, terlihat. kadang dia ada yang menyamar, tapi kadang juga mereka memang kalau sakit ya mereka sakit, jujur mereka sakit. Iya. Dia tidak menyembunyikan itu. Kalau dia sakit, kalau dia menangis ya memang betul-betul menangis. Makanya ndak heran sih kalau misalnya laki-laki banyak yang bilang, perempuan cengeng. Perempuan tuh ndak cengeng, dia itu mengekspresikan, saya lagi sakit, saya lagi kecewa, ini loh saya gitu loh. Oh, gitu ya, gitu, Laki-laki itu sembunyikan itu, makanya dia terkadang lebih depresi. Oh iya. Karena dia tidak Wah, mengekspresikan, dia tidak mampu mengekspresikannya. S2 psikologi nih bahaya. Kita Oh tidak ya. kita dapat ilmu psikologi juga nih. Wah, luar biasa. Tapi itu salah satu Saya ya, Nila. Mm-mm. Saya sorry ya, saya pakai kacamata kayak silau Iya, deh. iya. Saya pakai akal nonton film itu, Nil. Dan saya mewajarkan hal itu karena Memang ajar. bukan hanya zaman sekarang terjadi hal begitu, jauh sebelumnya Betul. terjadi hal-hal seperti itu, dan saya sendiri pun merasa takut. Misalnya hari ini saya memilih Nah, pasangan,
belum tentu ke depan saya bisa jamin diri saya tidak akan tergoda dengan yang lain. Aduh bahaya ini. Karena Hati-hati calon nggak dengar loh. nggak apa-apa. Saya bilang memang. Maksudnya ini mohon maaf ya, saya cerita di beberapa keluarga saya sudah punya anak 5 dan terjadi juga hal serupa dan banyak sekali. Sebenarnya di hal lingkungan seperti kita sudah itu. banyak ya. Iya banyak. Di lingkunganmu juga Nah. banyak kok yang seperti itu. Iya. Dan kalau laki-laki seperti Anda mewajarkan itu ya sebenarnya ya masuk akal sih. Karena itu bukan hal yang direncanakan. peluang dan Karena gini loh, kesempatan. apalagi ke depan kita lihat perempuan-perempuan sekarang sudah terkenal nama pelakor. Dulu kan tidak pernah ada terdengar perempuan pelakor kan. Baru ini mungkin tahun 2019 2018 ya kayaknya pelakor sudah terdengar di mana-mana karena hal-hal begitu. Padahal dari dulu sudah ada loh. Kita mau salahkan kasus-kasus siapa seperti- kalau kita mau salahkan siapa seperti ini? sebenarnya bukan persoalan siapa yang harus disalahkan dan siapa yang benar dalam kondisi itu. Ya. Tapi sebenarnya begini, yang sering nampak di permukaan itu kan laki-laki yang melakukan hal semacam itu. Yap. Ya, begitu. Tapi justru ketika perempuan yang melakukan hal serupa itu tidak terekspos. Betul. Padahal bisa jadi kalau di zaman dulu sampai zaman sekarang tidak semua perempuan yang menjadi orang ketiga bukan berarti dia tidak punya pasangan. Bahkan terkadang banyak juga perempuan yang sudah berkeluarga tapi justru Ya betul. begitu. Coba pikir deh, kok bisa ya? Ya. Artinya perempuan itu selalu memposisikan dirinya yang lebih terluka. Apapun itu. Loh, jangan bilang kalau dia seperti itu Tidak. dia lagi terluka. Tidak. Nggak mungkin masa Maksudku gini loh, Cang. cara mengekspresikan terluka dengan cara Bukan pindah ke lain hati? Bukan mengekspresikan terluka dengan cara pindah seperti itu, bukan dengan cara melukai orang lain juga. Tapi maksudnya begini, ketika kita menghadapi kondisi seperti itu, yang terekspos itu kadang perempuan yang mengekspos aib keluarganya. Karena dia merasa dia berada di posisi Yang yang benar. sangat terluka gitu loh. Yang benar juga dong. Yang benar. Cuman kan terkadang kalau kondisi seperti itu harus digali sampai ke akar-akarnya sih. Ini laki-laki kok sampai selingkuh, kenapa ya? Ya. Apakah betul karena ada peluang dan ada kesempatan? Apakah betul karena nafsunya yang menggeluduk-geluduk gitu, jadi dia tidak menganggap bahwa istrinya bisa memuaskan dia dan sebagainya. Kan ada juga yang beranggapan begini. Ketika laki-laki selingkuh, yang dipertanyakan juga itu istrinya. Dia ngapain kok suaminya sampai selingkuh? Kan ada juga yang berpikiran begitu. Ada juga. Ada juga. Ada yang baik-baik aja Ada yang Tapi- baik-baik aja tapi masih tergoda. masih tergoda. Dan ada memang beberapa hal yang cukup krusial dalam rumah tangga yang tidak mungkin ketika perempuan mengekspos suaminya selingkuh, mungkin ada hal yang terlewatkan dari dia yang dia tidak sempat. Oh mungkin ini penyebabnya loh. Mungkin ini penyebabnya suami saya pergi seperti ini. Mungkin dia terluka atau apa, dapat tekanan dari orang tuanya, dapat tekanan dari mertuanya dan sebagainya. Itu kan selalu tidak terekspos ya. Yang terekspos itu adalah kelakuan bejatnya itu loh. Dan tetap akan terekspos ketika laki-laki yang melakukan itu. Karena perempuan itu akan selalu berada di posisi Saya mau bertanya saya nih. terluka gitu loh. Kenapa hal demikian digaris bawahi bejat? Karena this is love man. Misalnya ya, laki-laki, saya lagi-lagi mengangkat film ini ya. Ya. Si perempuan ini Mm-mm. cinta deh si C ya, perempuan si C ya. J ini orang ketiga ya. Cinta hubungannya dengan laki-laki si B cinta. Cinta si B dengan si A, istri pertama, juga cinta.
Kenapa? Mau tahu dikatakan bejat? Ya. Karena itu dikaitkan dengan agamanya kita. Loh. Di dalam agamanya kita, poligami boleh, selingkuh jangan. Kondisinya kalau yang di film itu kan dia selingkuh, tidak poligami. Tapi tujuannya Maksiat kan? enggak. Maksiat dong dia. Kok dia sampai segitunya? Nah, dia dia kan belum menikah, belum sah. Nah, kalau dia mau itu Ya betul. berbentuk Saya di wilayah itu setuju kalau selingkuh. makanya dibilang Tapi bejat gimana dia. kalau arahnya sama ke pernikahan? Ya, kalau itu konteksnya beda lagi. Mungkin orang yang lebih paham tentang konteks-konteks poligami itu kita bisa ngobrol dengan itu. Karena kalau saya pribadi mau Tapi ngobrol- setuju tidak? Kalau persoalan poligami, ya saya setuju. Tapi kalau mau bilang Setuju adanya setuju, saya akui adanya poligami. poligami. Dan itu memang diperbolehkan dalam agama kita. Ya. Tapi bukan berarti kalau kita mengatakan seperti ini suami kita harus, wih, setuju istriku poligami. Enak saja kamu suami, bisa aja. Tetap Tidak. Berarti itu Nah, kan tetap ada ego maksudku sendiri dong. Maksudku saya gini, poligami silahkan, tapi ingat kamu harus mampu. Mampu apa? Kamu sudah mampu tidak membahagiakan saya. Kalau saya bilang saya tidak bahagia dan Zolim. saya kecewa, berarti kamu tidak boleh dong poligami. Saya saja belum kamu bahagiakan, gitu Iya. loh. Karena kan zolim ya. Zolim kan? Zolim ya. Gimana kalau pura-pura? Kamu gini loh. Kamu sudah menafkahi saya lahir batin belum? Oke, kamu punya banyak uang. Kamu menafkahi saya secara lahiriah. Tapi secara batinnya kamu sudah menafkahi saya belum? Iya betul. Ternyata belum. Ngapain kamu pergi? Ngapain pergi poligami kalau saya sendiri kamu belum bisa nafkahi? Nggak mudah loh, Cang. Laki-laki mah gampang pikir poligami, tapi nggak mudah loh untuk tanggung jawabnya. Betul sih. Kamu niatnya ibadah, tahu-taunya ternyata itu yang menjerumuskanmu ke sesuatu hal yang lebih tidak baik, Iya. Nanti kita cari narasumber yang lebih yang lebih paham poligami yang lebih lah. kompeten untuk bahas poligami. Saya tahu orangnya. Karena kalau saya yang ditanya soal poligami otomatis saya Ya, bilang otomatis ini iya, akan saya akui dia kontradiksi. ada. Saya akui dia ada. Tapi kalau untuk ditanya siap di poligami, tanya dulu dong. Seperti apa sih poligaminya? Tanggung jawabnya Tanggung dulu jawabnya gimana? seperti ya apa kan? dulu? Ya susah ya kalau nanya perempuan soal Oh, jelas lah. Tapi saya sudah dengar beberapa tadi masalah Tapi cara hidup. saya sudah ya. menemukan orang yang betul-betul, maksudku dalam hidupku saya sudah pernah bertemu dengan perempuan yang betul-betul legowo ketika dia di madu. Iya. Saya menemukan itu dan Gimana menurutmu tentang perempuan kebetulan seperti itu? orang yang saya temui itu adalah orang yang betul-betul dekat dengan saya Mm-mm. dan dalam hal berumah tangga dia adalah panutan saya sih sebenarnya. Iya. Dan dia sudah melalui yang istilahnya poligami karena dia sendiri yang menikahkan suaminya Ya, ada. dengan orang lain. Ada. gitu. Dan dia menikahkan itu dengan senang hati. Bahkan dia yang meminta jangan datang ke rumah kalau kamu belum siap untuk menikahinya. Itu sih perempuan yang sangat Dan dia punya kuat satu sih maksud. dia menurut punya saya. satu prinsip dalam hidupnya. Ah, Jangan pernah marah ketika suamimu bertingkah yang tidak-tidak. Karena ketika engkau marah, maka suamimu akan benar-benar pergi. Tapi ketika engkau tidak marah, maka dia otomatis akan kembali kepadamu. Karena di mana-mana laki-laki akan mencari kenyamanan. betul. Dan itu pesannya dia. Dan Ih, itu wah, gila nangis sih itu. banget. Serius. Tapi nyangka tidak. Kalau orang itu orang yang sekarang saya Tapi ceritakan gimana kehidupannya? kehidupannya wah. Jalan bertiga. Dia awalnya jalan bertiga. Lebih malah. Enggak, Bertiga tapi ya? lama-lama cerai. Bukan dia yang cerai, tapi yang istri keduanya yang cerai. Oh, Dia menemukan bukan yang pertama. bukan. Yang justru yang jadi panutanku ini dia tetap kekeh Iya, sehidup iya, iya. semati Wah. gitu loh. Gitu. Itu harus sih. Tapi dan ilmunya dia itu dia ajarkan ke orang lain yang menemui persoalan yang sulit juga. Dia memberikan pesan itu dan yang dikasih pesan itu dia mengamalkan dan alhamdulillah betul-betul terbukti suaminya kembali ke dia. Awalnya dia marah karena suaminya diambil orang. Tapi karena dia amalkan istilah yang tadi suaminya betul-betul kembali. Dan memang betul sih perempuan kita memang gampang marah, gampang emosi dan sebagainya. Tapi pesan itu memang betul-betul luar biasa ya. Aduh. Bisa dipegang lah dalam berumah tangga. Ini berat ya jadi calon kepala rumah tangga.
Masing-masing ada tantangannya. Kayaknya laki-laki juga punya titik ini sih, punya titik kesadaran kemana harus pulang kembali gitu. Tunggu dulu. Ada. Saya ada satu hal loh. Dulu saya sering bilang gini, cepat nikah deh. Tapi setelah saya sudah hamil, apalagi hamil-hamil awal itu yang pas ngidam-ngidamnya, luar biasa banget Icang. Saya melihat, oh laki-laki wajar kalau tidak cepat nikah. Ternyata dia akan menemui situasi yang beratnya luar biasa. Perempuan memang merasakan ngidam, tapi ada juga laki-laki yang merasakan ngidam. Dan ketika istri hamil, perannya laki-laki itu menjadi ganda. Dia di dapur, dia menjadi ibu, dia juga menjadi bapak. Makanya luar biasa sekali laki-laki. Makanya saya bilang, sebenarnya dalam keluarga, dalam rumah tangga itu tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah. Siap, makanya selalu berdampingan. Lagi-lagi ego dibuang. Dan di situ saya sadar, oh laki-laki memang harus siap lahir dan batin sebelum menikah. Harus matang betul-betul, harus siap ketika kondisinya istrinya hamil, kondisi ekonominya tidak ada. Mereka harus siap. Oh, begini. Itu tantangan sekali itu. Tantangan. Tapi ketika istri hanya bisa berharap satu titik, suamiku harus kasih ini, suamiku harus ini, disitulah akan terjadi pertengkaran. Tapi ketika kita bisa, oh ada Tuhan kok yang akan mencukupkan segalanya, itu insya Allah kita tetap bersyukur, akan tetap merasa cukup. Harusnya Mbak sudah berpikiran ke sana sih, percaya gitu kan. Percaya, dan dalam setiap rumah tangga itu tidak selalu ada. Banyak yang melalui di 2 tahun rumah tangganya. Betul sih. Saya kan setelah nikah langsung di rumah sendiri ya, berdua sama suami. Tinggalnya tidak berdua, tapi biasa juga berdua karena banyak anak-anak mahasiswa yang memang tinggal di rumah dan teman-teman juga banyak yang sering singgah di rumah dan tinggal di rumah. Makanya kalau kita lagi tinggal berdua, kadang kita memang mendapati situasi, oh insya Allah Tuhan akan cukupkan apapun itu kondisinya. Tuhan selalu cukupkan. Tidak mungkin Dia hidupkan karena kita kalau masih ada rezeki kita pasti masih akan hidup. Ada orang bilang misalnya semakin banyak orang berkunjung ke rumah kita, semakin banyak rezeki yang akan mengalir. Amin. Kalau yang begitu itu saya percaya sih Tuhan selalu mencukupkan. Iya. Karena setiap orang yang datang mereka sudah punya rezeki masing-masing yang mungkin dititipkan lewat kita. Jadi apa pesanmu ini sama saya? Apa pesanku ya? Ya saya kan masih jomblo, mudah-mudahan. Saya tidak akan bilang cepat nikah, tapi kenapa? saya akan bilang bersiaplah untuk menikah. Beda ya? Beda. Karena kalau istilah cepat-cepatan itu ya cepat-cepat dia dapat. Tapi persoalan menikah itu bukan persoalan siapa cepat dia dapat. Siap dalam konsep gimana? Siap artinya dalam seperti ini. Kamu betul-betul siap menghadapi segala situasi yang akan datang. Situasi dari yang senang sampai yang terburuk sekalipun, yang terpuruk sekalipun, kita harus selalu siap. Siapnya itu bukan berarti kita bisa menghadapinya, tapi kita harus selalu tenang menghadapinya. Kalau itu saya setuju. Tapi ada teman ya Nila, takut sekali menikah. Karena alasannya belum siap. Tapi konsep siapnya itu begini, dia lebih ke matematika. Oh salah penghasilan, pengeluaran, pemasukan gitu kan. Kayaknya aku kenal juga itu temanmu. Temanmu juga. Kayak aku kenal itu temanmu deh. Aduh. Tidak gini loh Cang, setiap orang itu punya level masing-masing, punya cara pandang masing-masing. Dan sebenarnya tidak sedikit orang yang jadikan itu sebagai standar untuk menikah. Tapi kalau saran saya ke teman kita yang di luar sana yang masih takut untuk menikah karena persoalan penghasilan dan sebagainya. Persoalan menikah memang bukan hanya persoalan cinta, tapi persoalan ekonomi. Itu harus tercukupi dan sebagainya. Tapi selalulah libatkan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah lari dari kita dan tidak pernah tidak mencukupkan apapun itu. Sedikit bukan berarti tak cukup, banyak bukan berarti lebih. Betul. Tapi syukurnya lah yang mencukupkan semuanya. Masalah
teman yang tadi ini, saya ada pesan sih buat Anda. Lagi arisan nyetamankah? Aduh, udahlah gitulah. Tapi belum Pak, terlalu bisa karena saya juga belum nikah kan. Ya. Kalau saya sih, Eh, Anda bukan belum menikah ya? Intinya kalau saya betul tadi saya setuju masalah siap secara batin kan. Untuk siap terpuruk, siap berlari di saat Siap. banyak beling kan. Betul. Siap untuk tidak melakukan sesuatu semaunya. Mm-mm. Tapi jujur ya, setelah hamil itu saya memang memilih dan dituntut untuk tidak terlalu banyak kemana-mana sendiri. Padahal saya lebih suka pergi kemana-mana sendiri. Gitu dia. Cuman memang kondisi yang, oh iya saya harus ikuti alurnya. Saya kemarin bilang sama teman yang tadi, bro, apa? Memang tidak ada kata terlambat dalam belajar. Ya betul. Tapi dalam soal pernikahan ada kata terlambat. Apalagi kalau perempuan ya. Iya betul. Apalagi kalau perempuan. Tapi ya kita mau akhirin inilah. Ya. Karena kondisi tidak memungkinkan ini gerimis ini. Banyak nih juga pesan-pesan yang kita dapat tadi dari Semoga Nila, bermanfaat ya. yang sudah hamil besar. Mudah-mudahan cepat Amin, melahirkan. amin. Sudah tahu Belum, kelamin? belum. Ya. Kalau prediksinya orang cuma 2, kalau bukan cewek ya cowok. Sudah ada nama? Belum lah, nanti lahir toh. Ya, kan ada biasa itu orang tua udah kasih siapkan nama. Oh, kalau di kami belum. Oh, belum. Saya pengen sekali tuh rasakan nilai gimana rasanya punya anak. Saya kira itu gimana rasanya hamil. Ya bukan lah. Punya anak gendong-gendong begitu. Padahal dulu saya sempat berpikir nanti aja deh hamilnya. Tapi Janganlah. lihat Siap nikah siap hamil. Iya, Gimana itu dia yang saya bilang. Kalau sudah siap untuk nikah, siap segala-galanya. Pak, masa setelah nikah jangan sentuh aku ya. Makanya Nada saya sepak. Nggak sih Pak. Ya, just kidding ya. Ya, just gitu. Oke, terima kasih buat Nila atas waktunya. Nanti kita sama-sama. sering-sering main ini, kita disuguhkan kelapa muda luar biasa. Sering-sering Main main ke ke Boyan sini Kecu. di Boya Kecu Mandar ya di Manding. Oke. Ya. Terima kasih Nila. Bye-bye. Oke teman-teman, sekian podcast kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.